Selamat datang di channel Diari Fitri, channel yang membahas cerita rumah tangga sehari-hari. Sebelum mulai ceritanya, jangan lupa subscribe. Mari kita mulai ceritanya. Rizka merapikan ujung gaunnya di dalam mobil sebelum turun. Bukan karena ia ingin terlihat istimewa, melainkan karena ia ingin terlihat biasa. Akhir-akhir ini, menjadi biasa terasa lebih aman daripada jujur. Arif duduk di kursi pengemudi, menatap lurus ke depan tanpa sepatah kata. Jarak di antara mereka bukan hanya soal kursi, melainkan sesuatu yang telah tumbuh diam-diam selama berbulan-bulan. Acara kantor ini seharusnya menjadi formalitas. Hadir, tersenyum, lalu pulang. Rizka mengulang itu dalam hati saat mereka melangkah masuk ke ballroom hotel. Lampu kristal menggantung rendah. Suara musik lembut bercampur obrolan para karyawan. Arif langsung disambut beberapa rekan kerjanya. Semua laki-laki, semua tertawa keras. Rizka berdiri di sampingnya, menggenggam tas kecil, menyesuaikan senyum. Arif memperkenalkannya sekilas. Ini Rizka, istriku. Nada suaranya datar, seperti menyebutkan barang yang sudah lama dimiliki. Rizka mengangguk sopan, menahan keinginan untuk menarik diri. Ia tahu Arif sedang ingin terlihat santai di depan rekan-rekannya. Ia selalu begitu, mengorbankan perasaan demi citra. Gelas minuman berpindah tangan. Tawa semakin lepas. Salah satu rekan, Rino, melempar candaan soal lembur dan istri yang rewel di rumah. Arif tertawa paling keras. Rizka merasakan sesuatu mengeras di dadanya, tapi ia tetap diam. Ia sudah terlalu sering diam. Lalu, tanpa aba-aba, Arif mengangkat suaranya. Ngomong-ngomong. Ia menoleh ke sekeliling, jelas menikmati perhatian. Siapa yang mau tukar istri? Tawa meledak. Ada yang menepuk bahu Arif, ada yang bersiul. Kalimat itu melayang ringan bagi mereka. Humor kantor yang dianggap wajar. Bagi Rizka, kata-kata itu jatuh seperti benda keras ke tulang rusuknya. Ia tersenyum refleks, senyum yang sudah ia latih sejak lama, meski jantungnya berdetak tak beraturan. Rizka menatap Arif. Ia menunggu, mungkin klarifikasi, mungkin candaan lanjutan yang menarik ucapannya kembali. Tapi Arif hanya tertawa, puas. Di tengah riuh itu, suara lain terdengar. Tidak keras. Tidak bercanda. Tenang. Hampir datar. Aku mau. Tawa terhenti. Seperti ada tangan tak terlihat yang mematikan saklar ruangan. Rizka tidak langsung menoleh. Ia membeku. Ada sesuatu pada suara itu. Irama, tekanan, cara kata itu diucapkan, yang terlalu dikenalnya. Dadanya mendadak sesak. Ia mengenali suara itu sebelum wajahnya. Rizka perlahan menoleh. Seorang pria berdiri beberapa langkah dari mereka. Jasnya rapi, posturnya tegak, tatapannya lurus. Wajah itu lebih dewasa dari yang ia ingat, garis rahangnya lebih tegas. Tapi mata itu, mata yang sama yang pernah menatapnya di bawah pohon mangga belasan tahun lalu, masih tak berubah. Dion. Teman masa kecilnya. Anak laki-laki yang dulu berlari bersamanya di gang sempit, yang suatu sore berkata sambil tertawa malu-malu bahwa suatu hari ia akan menikahinya. Janji anak-anak, kata orang. Tapi bagi Rizka kecil, itu pernah menjadi dunia. Bos baru kita, seseorang berujar canggung, memecah keheningan. Pak Dion. Baru. Bos. Kata-kata itu menyusul terlambat ke kesadaran Rizka. Arif tertawa kikuk, mengira semua ini masih lelucon. Wah, Pak Dion bisa aja, katanya, mencoba mencairkan suasana. Dion tidak tertawa. Tatapannya singkat bertemu mata Rizka, cukup lama untuk membuat lututnya hampir goyah, lalu berpindah. Maaf, katanya tenang, kepada semua orang, tapi rasanya hanya ditujukan pada satu orang. Saya bercanda. Bercanda. Kata itu terdengar ganjil dari mulutnya. Rizka menunduk, berusaha mengatur napas.
Ada panas menjalar dari tengkuk ke pelipisnya. Ia merasa telanjang, seolah masa lalunya baru saja disebutkan keras-keras di depan semua orang tanpa ada satupun yang benar-benar tahu. Arif kembali tertawa, lebih keras dari sebelumnya, seakan ingin menutup sesuatu yang ia sendiri tak pahami. Rino ikut tertawa, menimpali dengan candaan baru. Percakapan bergeser, tapi bagi Rizka, dunia terasa menyempit. Ia berdiri di sana, di antara suami yang menjadikannya bahan humor dan masa lalu yang tiba-tiba berdiri sebagai atasan suaminya. Dadanya berdenyut oleh satu pertanyaan yang tak berani ia ucapkan. Mengapa sekarang? Saat Arif berpaling untuk berbicara dengan rekan lain, Rizka melangkah satu langkah mundur. Hanya satu. Keputusan kecil, hampir tak terlihat. Tapi langkah itu terasa berisiko, seolah jika ia melangkah lagi, sesuatu dalam hidupnya tak akan bisa kembali ke tempat semula. Langkah kecil itu ternyata tidak membawanya kemanapun. Rizka masih berdiri di ruangan yang sama, dengan lampu kristal dan tawa yang kembali pecah, seolah tidak pernah ada jeda aneh beberapa detik sebelumnya. Arif tertawa paling keras. Tangannya menepuk-nepuk bahu Dion, terlalu akrab untuk ukuran pertemuan pertama dengan atasan. Hiburan kantor, Pak, kata Arif sambil menyeringai. Biar enggak tegang. Dion mengangguk singkat. Tatapannya tidak kembali pada Rizka. Ia memutar tubuh sedikit, mulai menanggapi rekan kerja lain yang mengajaknya berbicara soal proyek dan target. Profesional, rapi, bersih dari apapun yang pernah ada. Justru itu yang membuat dada Rizka terasa semakin berat. Ia menunggu. Entah apa. Isyarat kecil, keterkejutan, atau sekadar pengakuan lewat sorot mata bahwa mereka pernah saling mengenal lebih dari sekadar dua orang asing di ruangan yang sama. Tapi tidak ada. Dion bersikap seolah masa lalu mereka tidak pernah terjadi. Seolah janji di bawah pohon mangga itu hanya hayalan satu pihak. Tubuh Rizka menegang. Ia menyadari tangannya gemetar saat menggenggam tas. Ia berusaha mengendurkan bahu, menarik napas perlahan, tapi udara terasa tak cukup. Di sekelilingnya, obrolan mengalir, gelas kembali terangkat, dan dunia bergerak maju tanpa menunggunya. Arif mencondongkan tubuh ke telinganya. Santai aja, bisiknya, masih dengan sisa tawa. Namanya juga bercanda. Rizka mengangguk otomatis. Kata bercanda kembali menghantamnya, tapi kali ini dari arah yang berbeda. Ia tidak menjawab. Jika ia membuka mulut sekarang, ia takut yang keluar bukan kata-kata yang pantas untuk acara kantor. Perjalanan pulang berlangsung hening. Arif memutar radio, bersenandung pelan mengikuti lagu yang ia suka. Rizka menatap jendela, melihat lampu jalan berganti-ganti, mencoba menyusun ulang pikirannya. Ia merasa bodoh karena mengira dirinya sudah cukup kuat menghadapi masa lalu. Nyatanya, satu suara saja sudah cukup membuatnya goyah. Sesampainya di rumah, Arif langsung mengganti pakaian dan merebahkan diri di sofa. Seru juga ya acaranya, katanya ringan. Lumayan buat cari muka sama bos baru. Rizka meletakkan tas di meja. Dadanya masih sesak. Tapi ia memaksakan diri berjalan ke dapur, menuangkan air. Ia berharap Arif bertanya. Apapun. Sekadar, kamu nggak apa-apa? Tapi yang datang justru keluhan soal parkiran dan makanan hotel yang kurang asin. Malam itu, Rizka tidur dengan punggung menghadap Arif. Bukan karena marah, melainkan karena ia tidak tahu harus menampilkan wajah seperti apa jika menoleh. Keesokan harinya, Maya datang sore-sore. Ia tidak perlu bertanya banyak. Begitu melihat Rizka membuka pintu, Maya langsung tahu ada yang tidak beres. Sahabatnya itu terlalu rapi, terlalu tenang, tanda yang selalu muncul saat Rizka menahan sesuatu. Kamu pucat, kata Maya sambil melepas sepatu dan duduk di sofa. Nada suaranya lembut, tapi matanya tajam mengamati. Rizka tersenyum tipis. Kurang tidur. Maya mengangguk, tidak langsung membantah. Ia menunggu. Mereka sudah berteman cukup lama untuk tahu kapan harus diam dan kapan harus mendorong. Acara kantor Arif gimana? Tanyanya akhirnya, seolah bertanya hal biasa.
Tangan Rizka berhenti sejenak saat menuang teh. Ada jeda yang terlalu panjang untuk pertanyaan sederhana. Maya menangkapnya. Biasa, jawab Rizka akhirnya. Terlalu cepat. Maya menyandarkan punggung. Kamu tahu, aku nggak nanya buat laporan. Rizka membawa 2 cangkir ke meja, duduk berhadapan dengan Maya. Ia membuka mulut, lalu menutupnya lagi. Kata-kata terasa berat, seolah jika diucapkan akan mengubah sesuatu yang selama ini ia jaga tetap terkubur. Ada bos baru, katanya akhirnya. Itu saja. Maya menunggu lanjutan. Tidak ada. Mereka duduk dalam diam beberapa detik. Maya tidak memaksa. Ia hanya berkata pelan, kalau kamu belum siap cerita, enggak apa-apa. Tapi jangan bilang kamu baik-baik saja kalau kenyataannya enggak. Rizka menunduk. Kalimat itu menembus lebih dalam dari yang ia kira. Ia menyadari betapa refleksnya ia menyangkal perasaannya sendiri, bahkan di depan orang yang paling mengerti. Malam kembali datang. Arif pulang dengan wajah santai, membawa cerita tentang kantor. Saat makan malam, ia tertawa sendiri mengingat kejadian kemarin. Lucu juga ya, pas aku bilang tukar istri, katanya sambil menyuap. Orang-orang langsung heboh. Rizka berhenti mengunyah. Ya namanya hiburan kantor, lanjut Arif, tanpa menatapnya. Kamu jangan baperlah. Kan kamu tahu aku cuma bercanda. Kata baper itu seperti palu kecil yang memukul berulang-ulang. Rizka menatap piringnya. Ada dorongan kuat untuk menjelaskan, untuk berkata bahwa yang melukainya bukan sekadar candaan, tapi cara Arif menganggap dirinya. Namun suaranya tertahan di tenggorokan. Ia memilih diam. Lagi. Malam itu, saat lampu kamar dimatikan, Rizka berbaring menatap langit-langit. Untuk pertama kalinya, sebuah pikiran muncul dengan jelas dan menakutkan. Bagaimana kalau diam bukan lagi pilihan yang aman? Pikiran itu masih menggantung saat pagi datang. Bagaimana kalau diam bukan lagi pilihan yang aman? Rizka membawanya seperti beban kecil di dada ketika menyiapkan sarapan. Arif sudah rapi, kemeja disetrika, dasi terpasang. Ia tampak bersemangat. Energi yang tidak Rizka lihat beberapa bulan terakhir. Seolah ada sesuatu di kantor yang kembali menyalakan ambisinya. Hari ini bos baru bakal dikenalin resmi, kata Arif sambil menyesap kopi. Katanya langsung pegang divisi gue. Rizka mengangguk. Sendoknya berhenti di udara. Ia sudah tahu. Tapi mendengarnya dari Arif membuat dadanya berdenyut pelan. Ia tidak bertanya siapa. Arif juga tidak menyebut nama. Ada jeda canggung yang mereka berdua pilih untuk abaikan. Di kantor, Arif berdiri di antara rekan-rekannya saat manajer lama memperkenalkan Dion sebagai atasan langsung. Tepuk tangan terdengar rapi. Dion melangkah ke depan, menyampaikan sambutan singkat, tegas, terukur, tanpa basa-basi. Ia menatap satu persatu wajah di ruangan, berhenti sepersekian detik pada Arif, lalu berpindah. Tidak ada mata yang mencari Rizka. Tidak ada senyum yang menyelip. Rizka mengetahui semuanya dari cerita Arif malam itu, dari cara Arif menirukan gaya bicara Dion dengan nada bercanda. Orangnya dingin, kata Arif. Tapi kelihatan pinter. Cocoklah jadi bos. Rizka menyimak sambil melipat pakaian. Ia menunggu sesuatu. Mungkin pengakuan kecil bahwa Dion mengenalnya, atau setidaknya reaksi yang menunjukkan Arif menyadari ada lapisan lain di balik pertemuan itu. Tidak ada. Arif membicarakan Dion seperti membicarakan jabatan, bukan manusia. Keesokan harinya, Rizka mengantar Arif sampai depan kantor karena mobilnya perlu diservis. Ia menunggu di lobi, berniat langsung pergi. Tapi pintu lift terbuka, dan Dion keluar bersama beberapa staf. Percakapan berhenti sejenak saat mata mereka bertemu. Hanya sejenak. Selamat pagi, kata Dion. Suaranya profesional, datar. Pagi, jawab Rizka. Ia mengangguk, menyingkir sedikit memberi jalan. Tidak ada sapaan lain. Tidak ada pengakuan. Dion berjalan melewatinya, seolah mereka benar-benar baru bertemu.
Rizka merasakan sesuatu mengendur sekaligus mengencang di dalam dirinya. Ada bagian yang lega karena jarak itu terjaga. Ada bagian lain yang perih karena jarak itu dipilih dengan begitu mudah. Dalam perjalanan pulang, kenangan itu datang tanpa diminta. Bukan sebagai gambar utuh, melainkan serpihan, tanah basah setelah hujan, tawa anak-anak, suara Dion yang lebih muda menyebut namanya dengan nada yakin. Sebuah janji terucap ringan, tanpa saksi, tapi dipegang erat olehnya selama bertahun-tahun. Rizka menggeleng pelan, seolah bisa mengusir ingatan itu keluar dari kepalanya. Siang itu, Bu Ranti datang membawa buah. Ibunya duduk di kursi makan, mengamati rumah yang rapi. Arif kelihatan lagi semangat kerja, katanya sambil tersenyum. Bagus. Suami itu kalau semangat, rumah tangga ikut tenang. Rizka menyeduh teh, memilih berdiri agar tidak perlu bertatapan terlalu lama. Iya, Bu. Bu Ranti menatapnya lebih saksama. Kamu kok kelihatan capek? Jangan terlalu sensitif sama omongan suami. Laki-laki bercanda itu biasa. Kata biasa kembali muncul, kini dari mulut ibunya sendiri. Rizka menarik napas. Bercandanya nyakitin, Bu. Bu Ranti mengibaskan tangan. Ah, kamu ini. Rumah tangga itu ya saling maklum. Jangan dikit-dikit dibawa ke perasaan. Nanti Arif males pulang. Kalimat itu menekan tepat di tempat yang rapuh. Rizka duduk perlahan. Ia ingin menjelaskan, ingin menceritakan betapa kecilnya ia merasa saat dijadikan bahan tawa. Tapi mata ibunya sudah lebih dulu menilai, bukan mendengar. Yang penting kamu ditemani, lanjut Bu Ranti. Banyak perempuan di luar sana sendirian. Rizka menunduk. Ditemani. Kata itu berputar di kepalanya. Apakah itu cukup? Apakah keberadaan seseorang di sampingnya otomatis berarti ia dihargai? Malam hari, Rizka berdiri lama di depan cermin. Ia memandang wajahnya sendiri, tenang di luar, berisik di dalam. Ia teringat cara Dion menahan jarak dengan rapi, cara Arif tertawa tanpa melihatnya, cara ibunya menutup percakapan sebelum ia sempat membuka luka. Untuk pertama kalinya, Rizka tidak langsung menepis pertanyaan itu. Ia membiarkannya ada, berdenyut pelan tapi jelas. Apakah aku istri yang dihargai, atau hanya seseorang yang kebetulan ada di sampingnya? Ia mematikan lampu kamar lebih awal malam itu. Bukan untuk tidur, melainkan untuk mendengar pikirannya sendiri. Keputusan kecil yang terasa berbahaya karena ia tahu, sekali pertanyaan itu diizinkan tinggal, jawabannya akan menuntut sesuatu darinya. Pertanyaan itu masih tinggal ketika pagi kembali datang. Apakah aku dihargai, atau hanya ditemani? Rizka merasakannya seperti bayangan yang mengikuti setiap geraknya. Ia menyiapkan sarapan dengan langkah terukur, berusaha menjaga rutinitas tetap utuh, seolah kestabilan bisa diciptakan dari kebiasaan yang tidak berubah. Arif tampak berbeda akhir-akhir ini. Ia sering pulang dengan cerita tentang tawa di kantor, tentang obrolan ringan yang membuatnya merasa dilihat. Rino menjadi nama yang paling sering disebut. Anak itu emang gak ada capeknya, kata Arif suatu malam. Candanya ngena. Rizka mendengarkan sambil mencuci piring. Ia tahu jenis candaan seperti apa yang dimaksud. Candaan yang membuat orang lain tertawa, dengan satu orang menjadi bahan. Ia hanya tidak menyangka, Arif kembali memilih itu sebagai cara untuk merasa utuh. Di kantor, Arif berdiri di antara Rino dan beberapa rekan lain. Mereka tertawa saat Arif mengulang kisah lama, versi yang lebih dilebih-lebihkan dari candaan di acara kantor. Rino menyikut lengannya. Lihat tuh, katanya sambil terkekeh. Orang-orang suka gaya lo. Arif tertawa. Dadanya mengembang. Ada kepuasan di sana. Rasa diakui yang lama ia rindukan. Ia tidak memikirkan Rizka saat itu. Ia hanya menikmati perannya. Tawa itu terhenti saat pintu ruang rapat terbuka. Dion berdiri di ambang. Matanya menyapu ruangan. Tidak ada senyum. Tidak ada teguran bernada tinggi. Arif. Panggilnya singkat. Masuk sebentar.
Suasana berubah. Rino melangkah mundur, pura-pura sibuk. Arif mengikuti Dion ke dalam ruang rapat dengan langkah yang tiba-tiba lebih hati-hati. "Presentasimu kemarin," kata Dion setelah pintu tertutup, "kurang fokus. Terlalu banyak cerita, sedikit data." Arif mengangguk, berusaha tersenyum. "Baik, Pak. Saya kira biar suasananya cair." "Ini bukan panggung hiburan," potong Dion, suaranya tetap rendah. "Kita kejar target. Saya harap ke depan kamu bisa menyesuaikan." Tidak ada amarah dalam nada itu, tapi justru itulah yang membuat Arif merasa kecil. Teguran profesional, bersih, tanpa celah. Saat keluar ruangan, Arif merasakan tatapan rekan-rekannya. Tawa yang tadi terasa hangat kini menjauh. Malam itu, Arif pulang dengan wajah tegang. Rizka menyadarinya dari cara ia meletakkan tas, dari napas yang ditarik lebih dalam dari biasanya. "Capek?" tanya Rizka. "Berhati-hati." "Biasa," jawab Arif singkat. Ia duduk, membuka ponsel, lalu menghela napas. "Bos baru sok tegas." Rizka terdiam. Ia tidak tahu apa yang harus dikatakan. Dalam kepalanya, ada benang-benang halus yang mulai saling terhubung. Teguran di kantor, sikap Arif yang berubah, dan kehadiran Dion. Tanpa sadar, rasa bersalah menyelinap. Seolah semua ini terjadi karena dirinya ada di sana malam itu. Jika ia tidak datang, jika Arif tidak bercanda, jika Dion tidak mengenalnya, pikiran-pikiran itu berputar tanpa henti. "Kamu kenapa?" Arif meliriknya. "Kok diam aja?" "Enggak," jawab Rizka cepat. Terlalu cepat. Ia tidak ingin menambah beban. Ia sudah terbiasa menyingkir agar orang lain bisa bernapas. Malam semakin larut. Arif tidur lebih dulu. Rizka menatap langit-langit, kembali memikul rasa bersalah yang bahkan tidak ia pahami sepenuhnya. Untuk pertama kalinya, ia menyalahkan dirinya sendiri atas ketegangan yang tidak ia ciptakan. Keesokan sore, Maya datang tanpa banyak kata. Ia duduk di lantai ruang tamu, menyender ke sofa, memperhatikan Rizka yang mondar-mandir tanpa tujuan jelas. "Kamu lagi nyari apa?" tanya Maya akhirnya. Rizka berhenti. "Nggak tahu." Maya menatapnya lama. "Kamu nyalahin diri sendiri ya?" Kalimat itu membuat dada Rizka bergetar. Ia duduk di samping Maya, bahunya merosot. "Arif lagi ditegur di kantor," katanya pelan. "Sejak itu dia berubah. Aku ngerasa, ini semua gara-gara aku." Maya menggeleng. "Kamu datang sebagai istri. Kamu diam. Kamu bahkan gak ngapa-ngapain." "Tapi tetap aja," Rizka menunduk. "Kalau aku gak ada, mungkin." "Stop." Maya memotong. Suaranya tegas tapi hangat. "Perasaan kamu itu bukan kesalahan. Reaksi orang lain atas perasaan kamu juga bukan tanggung jawabmu." Rizka mengangkat wajahnya. Ada air di matanya yang belum jatuh. "Tapi aku capek jadi penyebab tanpa pernah jadi pelaku." Maya tersenyum tipis. "Makanya kamu harus berhenti minta izin buat merasa." Kata-kata itu tinggal lama setelah Maya pulang. Malam kembali datang, membawa keheningan yang tidak lagi sama. Rizka berdiri di ambang pintu kamar, menatap Arif yang sudah terlelap. Untuk pertama kalinya, ia mempertimbangkan sesuatu yang selama ini ia hindari. Bagaimana jika ia mulai berhenti menelan semuanya sendirian? Ia melangkah masuk tanpa mematikan lampu, keputusan kecil yang terasa berisiko, karena ia tahu, terang sekecil apapun bisa membuka hal-hal yang selama ini ia simpan dalam gelap. Cahaya lampu yang semalam sengaja dibiarkan menyala masih terasa mengganjal di dada Rizka saat pagi datang. Ia mematikannya setelah Arif berangkat kerja, seolah memadamkan keberanian kecil yang sempat muncul. Kata-kata Maya bergaung pelan, berhenti minta izin buat merasa. Namun Rizka belum tahu bagaimana melakukannya tanpa membuat sesuatu runtuh. Siang itu, pesan dari Arif masuk singkat. "Malam ini ada acara kantor lagi. Makan malam sama klien. Kamu ikut ya?" Tidak ada tanya,
Hanya pernyataan. Rizka menatap layar beberapa detik sebelum membalas iya. Keputusan yang terasa aman sekaligus menyesakan. Restoran hotel itu lebih tenang daripada ballroom sebelumnya. Lampu temaram, meja-meja berjarak. Rizka duduk di sisi Arif, kembali menjadi pendamping yang rapi. Ia sudah menyiapkan diri untuk bersikap netral. Datang, tersenyum, pulang. Namun ia tidak menyiapkan diri untuk sosok yang berdiri di dekat Dion. Perempuan itu mengenakan gaun sederhana dengan potongan bersih. Rambutnya disanggul rapi, perhiasan minim. Wajahnya tenang, senyumnya tidak berlebihan. Dion memperkenalkannya dengan suara datar namun hangat. "Ini Sekar, istri saya." "Istri," kata itu jatuh jelas, tanpa ragu. Sekar mengulurkan tangan pada Rizka. "Senang bertemu," katanya lembut. Tatapannya jernih, tidak menyelidik, tidak menilai. Ada ketenangan yang terasa utuh, bukan ketenangan yang dipaksakan. "Rizka," jawab Rizka sambil menjabat tangan itu. Sentuhan singkat, sopan. Ia merasakan sesuatu mereda di dadanya, kelegaan yang tak ia sadari ia tunggu. Dion punya kehidupan lain. Lengkap. Nyata. Namun bersamaan dengan lega itu, nyeri tipis menyusup. Seperti menyadari sebuah pintu telah tertutup rapat, bukan karena ia terlambat, melainkan karena ia tidak lagi diundang. Dion bersikap seperti sebelumnya. Profesional, terukur. Ia berbincang soal pekerjaan dengan klien, sesekali menoleh pada Sekar dengan perhatian yang sederhana, menarikan kursi, menuangkan air. Gestur kecil yang tidak dramatis. Justru karena itu terasa kuat. Rizka menunduk, menyibukkan diri dengan piringnya. Arif memperhatikan. Bukan pada Sekar, melainkan pada Dion. Ada sesuatu pada cara Dion berbicara kepadanya malam itu. Lebih singkat, lebih formal. Tidak ada tawaringan seperti rekan kerja lain. Arif merasakannya sebagai jarak yang tiba-tiba. "Pak Dion kelihatannya serius banget sama lo," bisik Rino di sela-sela obrolan. Cukup pelan tapi cukup dekat. "Jangan-jangan." Arif menyikutnya. Tertawa kaku. Ngaco. Namun kecurigaan itu tertanam. Setiap kalimat Dion terdengar seperti penilaian. Setiap tatapan singkat terasa seperti pengawasan. Arif menoleh pada Rizka, lalu kembali pada Dion, menyusun sesuatu dalam kepalanya yang belum berbentuk. Rizka menangkap perubahan itu dari sudut matanya. Ia merasakan tarikan lama kembali, rasa bersalah yang tidak beralasan. Ia ingin mengatakan pada Arif bahwa ia tidak melakukan apapun, bahwa Dion menjaga jarak dengan rapi. Tapi pengalaman mengajarkannya, penjelasan seringkali menjadi bumerang. Sekar duduk di samping Dion, sesekali menanggapi percakapan dengan kalimat singkat. Ketika mata Sekar bertemu dengan mata Rizka, tidak ada kecanggungan. Hanya pengakuan sunyi antara dua perempuan yang sama-sama berdiri di tempatnya masing-masing. Rizka merasakan hormat yang tak terucap. Pulang dari acara, Arif lebih banyak diam. Di dalam mobil, ia memecah keheningan dengan suara yang berusaha terdengar ringan. "Istri bos kelihatan elegan ya." "Iya," jawab Rizka. Ia memilih nada netral. "Bos lo dulu kenal Dion?" Arif bertanya tiba-tiba. Matanya tetap ke jalan. Rizka menelan ludah. "Ini dia. Persimpangan kecil yang berbahaya." "Kenal," jawabnya jujur. Singkat. "Teman kecil." Arif mengangguk pelan. Tidak bertanya lanjut, tapi keningnya mengeras. Kecurigaan tidak perlu penjelasan panjang untuk tumbuh. Di rumah, Rizka berdiri lama di kamar mandi, menatap bayangannya di cermin. Ia memikirkan Sekar, ketenangan yang tidak meminta pengakuan. Ia memikirkan Dion, jarak yang dipilih dengan sadar. Dan ia memikirkan dirinya sendiri, selalu berada di antara ingin jujur dan ingin aman. Malam itu, Rizka membuat keputusan kecil yang terasa berisiko. Ia akan menahan jarak. Tidak membuka luka, tidak mencari penjelasan, tidak memberi ruang pada masa lalu untuk berbicara.
Ia memilih diam yang berbeda, bukan diam karena takut, melainkan diam sebagai batas. Diam yang dipilih Rizka malam itu ternyata tidak membawa ketenangan. Ia hanya mengubah bentuknya. Pagi datang dengan udara yang lebih dingin dari biasanya. Atau mungkin hanya terasa demikian karena Arif nyaris tidak menyapanya. Tidak ada teguran, tidak ada candaan, bahkan tidak ada keluhan kecil yang biasa menyertai rutinitas mereka. Arif bersikap seperti rumah itu sekadar tempat singgah. Rizka menyiapkan sarapan seperti biasa. Piring diletakkan di meja. Arif duduk, makan dalam sunyi. Ketika Rizka bertanya apakah kopinya kurang panas, Arif hanya mengangkat bahu. Biasa aja, katanya singkat, tanpa menatap. Nada itu bukan marah. Lebih berbahaya dari itu, dingin, menjauh, seolah Rizka tidak lagi menjadi bagian dari suasana hatinya. Hari-hari berikutnya berjalan serupa. Arif pulang lebih larut, lebih sering menatap ponsel daripada wajahnya. Jika Rizka bertanya, jawabannya pendek. Jika Rizka diam, Arif pun diam lebih lama. Ketegangan tidak meledak, tapi menekan perlahan, membuat napas terasa lebih sempit setiap hari. Suatu sore, Bu Ranti datang tanpa pemberitahuan. Rizka baru selesai mengepel lantai ketika ibunya duduk di ruang tamu dengan wajah penuh penilaian. "Kamu sama Arif lagi kenapa?" tanyanya tanpa basa-basi. Rizka menyimpan kain pel, duduk berhadapan. "Biasa, Bu. Kerjaan." Bu Ranti menghela napas panjang. "Ibu lihat kamu akhir-akhir ini murung. Suami itu kalau dingin biasanya karena di rumah nggak nyaman." Kalimat itu menusuk cepat. Rizka mengangkat kepala. "Maksud ibu?" "Kamu harus lebih pandai jaga suami," lanjut Bu Ranti. Nada suaranya tidak keras, tapi mantap. "Jangan bikin dia ngerasa kalah di luar. Laki-laki itu sensitif soal harga diri." Rizka menelan kata-kata yang ingin keluar. Ia ingin bertanya sejak kapan harga diri laki-laki harus dibayar dengan perasaan perempuan. Tapi tatapan ibunya sudah menutup ruang dialog. Ini bukan percakapan. Ini vonis. Kalau rumah tenang, suami juga tenang, tambah Bu Ranti. "Kamu jangan kebanyakan mikir." Setelah ibunya pergi, rumah terasa lebih sunyi dari sebelumnya. Rizka duduk sendiri, merasakan tekanan dari dua arah. Dari suami yang menjauh, dari ibu yang menyalahkan. Ia mulai meragukan batas yang ia buat sendiri. Apakah diam yang ia pilih justru membuatnya semakin tak terlihat? Di kantor, Dion menjalani hari-harinya dengan pola yang sama. Tegas, rapi, tanpa celah personal. Namun ada sesuatu yang mengganggunya belakangan ini, sesuatu yang tidak tercatat di laporan manapun. Setiap kali ia melewati lobi, ia melihat Rizka menunggu dengan bahu sedikit turun, mata yang terlalu sering menatap kosong. Ia melihatnya menghindar, selalu memilih duduk jauh, selalu menjaga jarak yang bahkan tidak ia minta. Suatu siang, Dion keluar dari ruang rapat dan mendapati Rizka berdiri sendirian di dekat lift. Wajahnya pucat, tangannya menggenggam ponsel tanpa benar-benar melihat layar. Lift belum datang, tapi ia terlihat seperti ingin pergi secepat mungkin. "Rizka," sapa Dion singkat, profesional. Rizka terkejut kecil, lalu mengangguk. "Pak, kalau menunggu terlalu lama, ada lift belakang," katanya. Nada netral. Bukan perhatian berlebihan, hanya informasi. "Iya," jawab Rizka. Ia tersenyum tipis, senyum yang tidak sampai ke mata. Dion mengangguk lalu melangkah pergi. Ia tidak menoleh lagi, tapi langkahnya melambat sesaat. Ada sesuatu yang tidak beres, bukan pada situasi, melainkan pada Rizka. Ia mengenali kelelahan itu. Bukan lelah fisik. Lelah menahan. Malam itu, Arif pulang dengan wajah muram. Ia meletakkan tas dengan suara agak keras. "Kamu ngomong apa ke orang-orang kantor?" tanyanya tiba-tiba. Rizka terkejut. "Aku nggak ngomong apa-apa." Arif menatapnya lama, seolah mencari celah kebohongan. "Bos gue makin dingin." Jangan-jangan apa?"
Rizka memotong. Suaranya lebih tegas dari yang ia rencanakan. Arif terdiam. Kalimat itu menggantung. Tidak selesai, tapi cukup untuk menyakitkan. Rizka merasakan dadanya bergetar. Diam yang ia jaga mulai retak. Malam itu, Rizka tidak langsung tidur. Ia duduk di tepi ranjang, memikirkan semua yang terjadi. Dinginnya Arif, tudingan ibunya, tatapan Dion yang penuh jarak tapi sadar. Ia menyadari sesuatu dengan kejelasan yang menakutkan. Dia memang menjaga ketenangan orang lain, tapi tidak pernah menyelamatkan dirinya. Untuk pertama kalinya, Rizka mempertimbangkan pilihan yang selama ini ia hindari. Bagaimana jika, lain kali, ia tidak diam? Sebuah keputusan kecil mulai terbentuk, rapuh namun nyata, dan ia tahu, begitu diambil, tidak akan ada jalan kembali ke ketenangan semu yang selama ini ia pertahankan. Keputusan kecil yang semalam terbentuk belum sempat menemukan bentuk ketika pagi menyeret Rizka kembali ke rutinitas. Ia bangun lebih awal, bukan karena segar, melainkan karena pikirannya tidak memberinya pilihan lain. Diam yang selama ini ia anggap lindung kini terasa seperti dinding tipis, masih berdiri, tapi retak di banyak tempat. Di kantor, Arif berdiri bersama Rino di dekat mesin kopi. Obrolan mereka terdengar santai, tapi nada Rino menyelipkan sesuatu yang lain. "Bos lo itu," katanya sambil menyeruput kopi, "perhatiannya kalau sama istri lo kebanyakan gak sih?" Arif menegang. "Maksud lo?" Rino menyeringai, setengah bercanda. "Ya siapa tahu tertarik. Orang dingin-dingin gitu kadang nyimpen api." Tawa kecil keluar dari mulut Rino, tapi Arif tidak ikut tertawa. Kalimat itu mendarat di tempat yang sudah lama sensitif. Sejak teguran itu, sejak jarak Dion yang terasa personal, Arif memang merasa ada yang mengancam posisinya. Kini, Rino memberinya bentuk, meski samar, meski tanpa bukti. "Ngaco," jawab Arif akhirnya, tapi suaranya kehilangan keyakinan. Sepanjang hari, kecurigaan itu tumbuh. Setiap instruksi Dion terdengar seperti penilaian ganda. Setiap jeda terasa bermakna. Arif pulang membawa pertanyaan yang belum ia susun, tapi sudah siap ia lontarkan. Di rumah, Rizka menyambutnya dengan makan malam yang masih hangat. Arif duduk tanpa menatap, lalu berkata seolah sedang mengingat sesuatu yang remeh. "Kamu sering ketemu Dion di kantor?" Rizka berhenti mengaduk sayur. "Enggak sering. Kalau aku nganter kamu, ya di lobi." Arif mengangguk pelan. "Tapi dia kelihatannya tahu kamu. Cara ngomongnya." Rizka menatap Arif. Ada tekanan dalam tatapan itu yang tidak pernah muncul terang-terangan, tapi cukup jelas untuk membuat dadanya mengencang. "Kami memang teman kecil," jawabnya hati-hati. "Aku sudah bilang." "Teman kecil bisa jadi apa aja," Arif menyahut cepat. "Bukan tuduhan, tapi cukup dekat untuk menyentuhnya." "Kamu cerita apa ke dia?" "Tidak ada," kata Rizka. Suaranya stabil, tapi tangannya mulai dingin. Arif bersandar, menatap langit-langit. "Kadang aku ngerasa kamu berubah. Lebih diam. Lebih jauh." Kalimat itu terdengar seperti keluhan, tapi di baliknya ada tuduhan yang tidak diucapkan. "Kamu menyembunyikan sesuatu." Rizka merasakan dorongan untuk menjelaskan. Tentang janji masa kecil, tentang bagaimana ia memilih menahan jarak, tentang betapa ia berusaha menjaga semua pihak. Tapi setiap kali ia membayangkan membuka itu, ia melihat luka lama terbuka kembali, kali ini tanpa jaminan akan dimengerti. "Aku capek," jawabnya akhirnya. "Itu aja." Arif menghela napas, seolah kecewa. "Aku juga capek, Riz. Jangan bikin aku mikir yang aneh-aneh." Rizka mengangguk. Lagi-lagi mengangguk. Percakapan berakhir tanpa solusi, meninggalkan ruang yang semakin sempit. Malam itu, Rizka menemui Maya. Mereka duduk di balkon kecil apartemen Maya, ditemani udara malam yang lebih jujur daripada rumahnya sendiri. Rizka menceritakan semuanya. Sindiran yang ia rasakan, pertanyaan-pertanyaan Arif yang menyudutkan, ketakutannya sendiri. Maya mendengarkan tanpa memotong.
Ketika Rizka selesai, Maya berkata pelan, "Kamu tahu apa yang bikin kamu paling lelah?" Rizka menggeleng. "Kamu terus minta dimengerti oleh orang yang belum tentu mau mendengar." Kalimat itu sederhana, tapi menghantam. Rizka menatap lampu kota di kejauhan. "Aku cuma nggak mau bikin keadaan makin buruk. Dan dengan begitu, kamu bikin dirimu sendiri makin hilang," jawab Maya. Menjelaskan ke orang yang sudah curiga itu kayak menuang air ke tanah retak. "Nggak akan penuh." Rizka memeluk lututnya. Ia terjebak di antara dua ketakutan. Jika ia menjelaskan, ia membuka luka yang belum sembuh. Jika ia diam, ia membiarkan orang lain menulis ceritanya sendiri. Keduanya terasa berbahaya. Saat pulang, Rizka berdiri lama di depan pintu rumah. Ia mendengar suara televisi dari dalam. Arif sudah di sana. Dunia berjalan seperti biasa. Ia menarik napas panjang sebelum masuk, menyadari bahwa pilihan yang ia hadapi bukan lagi soal bicara atau diam, melainkan tentang siapa yang ingin ia lindungi. Malam itu, Rizka membuat keputusan kecil yang terasa berisiko. Untuk pertama kalinya, ia berhenti menyiapkan penjelasan. Ia memilih mengamati, menunggu, dan menjaga dirinya sendiri, meski itu berarti kecurigaan Arif mungkin akan tumbuh tanpa penahan. Dampak pertanyaan Arif malam itu masih menggantung di kepala Rizka seperti dengung panjang yang tak mau reda. Ia bangun dengan dada sesak, seolah tidur hanya memindahkan kelelahan dari tubuh ke pikiran. Kalimat-kalimat Arif, yang tak pernah benar-benar berupa tuduhan, tapi selalu mengarah ke sana, berulang tanpa suara. Rizka menyadari sesuatu yang baru pagi itu. Ia tidak lagi lelah menjelaskan. Yang tersisa hanya takut jika penjelasan itu justru membuka luka yang selama ini ia jaga rapat. Di kantor, suasana berjalan seperti biasa. Tawa Rino kembali terdengar di sudut ruangan. Kali ini lebih keras, lebih dibuat-buat. Arif ikut tertawa. Terlalu cepat, terlalu lama. Dari jauh, Rizka melihat suaminya mencoba menghidupkan kembali persona lama. Ramah, santai, pusat perhatian. Tapi matanya tidak ikut tertawa. Matanya sibuk mengawasi, ke arahnya, lalu ke ruang Dion. Ketika Dion keluar dari ruangannya, langkahnya terukur seperti biasa. Tidak ada perubahan sikap yang mencolok, tidak ada senyum berlebihan. Namun ketika pandangannya bertemu Rizka di lorong, ia berhenti sejenak. Hanya sejenak. Cukup untuk membuat Rizka ikut berhenti. "Kabar kamu gimana?" tanya Dion pelan. Suaranya netral, hampir datar. Tidak ada nada masa lalu di sana. Tidak ada beban. Pertanyaan itu berdiri sendiri, sederhana, seperti yang seharusnya dilakukan satu manusia pada manusia lain. Rizka membuka mulut, lalu menutupnya lagi. Dadanya tiba-tiba terasa penuh. Pertanyaan itu terlalu ringan untuk bobot yang ia bawa selama ini. Terlalu manusiawi. Ia mengangguk kecil. "Baik," jawabnya akhirnya, meski suaranya bergetar tipis. Dion menangkap getaran itu, tapi tidak mengejarnya. Ia hanya mengangguk balik. "Kalau butuh apa-apa soal kerjaan, bilang," katanya, lalu melangkah pergi, meninggalkan lorong yang tiba-tiba terasa sunyi. Rizka berdiri beberapa detik lebih lama. Tangan kanannya menggenggam map terlalu erat. Ia hampir runtuh bukan karena cinta lama, tapi karena kepedulian yang tidak menuntut apa-apa. Ia menunduk, menarik napas dalam-dalam, menyadari bahwa yang membuatnya goyah bukan Dion, melainkan kenyataan bahwa ia jarang diperlakukan dengan lembut tanpa syarat. Dari balik kaca ruang rapat, Sekar memperhatikan Dion kembali ke mejanya. Istrinya itu tidak bertanya, tidak menyela. Sekar mengenal ritme suaminya dengan baik. Ia tahu Dion tidak sedang melanggar batas, tapi ia juga menangkap sesuatu yang lain, perhatian yang lebih hening, lebih dalam. Sekar tidak merasa terancam. Yang muncul justru kewaspadaan tenang, seperti seseorang yang tahu perubahan kecil bisa berarti banyak jika dibiarkan tanpa sadar. Sementara itu, Arif melihat interaksi singkat itu dari kejauhan. Tidak ada sentuhan, tidak ada senyum lama, tapi cukup untuk membuat rahangnya mengeras.
Harga dirinya terasa digerogoti oleh hal-hal yang tidak bisa ia buktikan. Ia kembali ke mejanya dengan langkah berat, menutup laptop sedikit lebih keras dari perlu. Kenapa, bro? Rino menyenggol bahunya. Kayak habis kalah debat. Arif mendengus. Nggak apa-apa. Tapi bos kelihatan perhatian banget. Ya, Rino menyeringai. Setengah bercanda, setengah menusuk. Ke istri lo, maksud gue. Arif menoleh tajam. Jangan sembarangan ngomong. Rino mengangkat tangan, pura-pura menyerah. Tapi kata-kata itu sudah terlanjur masuk. Arif merasa dirinya menyusut. Di kepalanya, ia mulai menyusun ulang adegan-adegan kecil, mencari celah yang bisa dijadikan alasan untuk kemarahannya. Sore itu, di rumah, Arif lebih banyak diam. Diamnya bukan tenang, melainkan penuh tekanan. Rizka merasakannya sejak langkah pertama masuk. Ia memilih tidak bertanya. Diam sudah cukup ramai. Saat makan malam, Arif akhirnya bicara. Kamu sering ngobrol sama Dion? Ya. Sendok Rizka berhenti di udara. Soal kerjaan, jawabnya hati-hati. Arif tertawa kecil tanpa humor. Kerjaan doang. Nada itu membuat Rizka menelan ludah. Ia dihadapkan pada pilihan yang sama seperti kemarin, tapi kali ini rasanya lebih berat. Menjelaskan berarti membuka masa lalu yang belum sembuh. Diam berarti membiarkan kecurigaan tumbuh liar. Aku capek, katanya pelan. Aku nggak mau berantem. Arif menatapnya lama. Ada amarah di sana, tapi juga ketakutan yang tidak ia akui. Aku cuma nggak mau kelihatan bodoh, katanya akhirnya. Kalimat itu menancap. Rizka menyadari sesuatu yang pahit. Selama ini, ia menahan diri bukan demi kedamaian, melainkan demi melindungi ego orang lain. Dan itu perlahan menghancurkannya. Malam itu, di kamar, Rizka duduk di tepi ranjang, punggungnya tegak tapi rapuh. Ia mengingat saran Maya, berhenti meminta pengertian dari orang yang tak mau mendengar. Untuk pertama kalinya, ia mempertimbangkan langkah kecil yang berisiko, bukan untuk melawan, tapi untuk menyelamatkan dirinya sendiri. Dia mungkin bukan lagi tempat berlindung. Keputusan kecil yang semalam menggantung di kepala Rizka tidak menguap bersama pagi. Ia bangun dengan tubuh kaku, seolah tidur hanya memindahkan letih dari satu sisi ke sisi lain. Diam yang ia pilih kemarin terasa seperti menumpuk hutang, dan pagi ini, Arif menagihnya. Arif sudah duduk di meja makan ketika Rizka keluar kamar. Kopinya belum disentuh. Matanya merah, bukan karena kurang tidur semata, melainkan karena sesuatu yang ia rawat semalaman, kecurigaan yang diberi makan oleh harga diri. Rizka menangkap tatapan itu dan tahu, hari ini tidak akan bisa dilewati dengan jawaban singkat. Kita ngomong, kata Arif tanpa basa-basi. Rizka mengangguk, duduk berhadapan. Ia menautkan jari-jarinya di pangkuan, menahan gemetar. Dalam kepalanya, ia menimbang-nimbang kata seperti menimbang barang pecah belah. Salah letak sedikit saja, retaknya bisa panjang. Gue nggak mau muter-muter, Arif memulai. Lo sama Dion, ada apa? Rizka menarik napas. Ia sudah sampai di ujung jalan yang kemarin ia pilih dengan ragu. Diam tidak lagi melindungi. Ada masa lalu, jawabnya pelan. Alis Arif terangkat. Masa lalu kayak apa? Rizka menatap meja. Serat kayu itu tampak lebih aman daripada mata suaminya. Kami pernah punya janji. Kata itu menggantung. Janji. Bukan pacaran. Bukan hubungan. Sebuah kata yang ringan bagi orang lain, tapi berat bagi Rizka. Ia mengangkat wajahnya, memastikan Arif mendengar dengan utuh. Bukan hubungan. Kami nggak pernah jadi apa-apa. Tapi pernah ada rencana. Arif tertawa pendek. Jadi lo bohong selama ini. Bukan bohong, Rizka cepat menyela. Aku nggak pernah ditanya dengan niat mendengar. Aku simpan karena aku nggak mau luka itu jadi senjata. Senjata buat siapa? Arif mencondongkan tubuh. Buat gue.
Rizka terdiam. Di titik ini, setiap kata terasa seperti langkah di lantai licin. Aku simpan buat diriku, katanya akhirnya. Janji itu nggak jadi. Dan aku belajar keras dari situ. Arif bersandar kembali, mengusap wajahnya. Jadi bos gue itu, orang yang pernah lo janjikan masa depan. Nada itu penuh racun. Rizka menggeleng. Bukan begitu. Tapi sekarang dia atasan gue. Dan lo, istri gue, punya sejarah sama dia. Arif berdiri, langkahnya mondar-mandir. Lo tahu rasanya gimana? Rizka menahan air mata. Aku tahu rasanya dipertanyakan terus-menerus. Aku tahu rasanya disudutkan oleh sesuatu yang bahkan gak pernah aku miliki sepenuhnya. Kata-kata itu tidak sampai. Arif berhenti, menatapnya dengan mata yang terluka, namun bukan luka yang sama. Gue dipermalukan, katanya. Di kantor. Di kepala gue sendiri. Itulah saat Rizka mengerti. Arif tidak sedang mencoba memahami luka. Ia sedang menyelamatkan harga diri. Pengakuannya tidak membuka empati, hanya membuka panggung rasa malu. Aku nggak pernah berniat bikin kamu malu, Rizka berkata lirih. Tapi lo bikin, balas Arif cepat, dengan nyimpen cerita itu. Rizka tersenyum pahit. Kalau aku ceritakan dari awal, kamu akan dengar. Arif terdiam. Diam yang bukan persetujuan. Diam yang menghindar. Hari itu di kantor, Rizka bekerja dengan kepala berat. Setiap ketikan terasa lebih lambat. Dion menjaga jarak seperti biasa, bahkan lebih rapi dari sebelumnya. Profesionalitasnya kokoh, nyaris dingin. Namun saat mereka berpapasan di lorong, Dion hanya mengangguk singkat. Rizka bersyukur atas jarak itu, meski ada perih kecil yang tidak ia beri nama. Sekar sempat muncul di ruang kerja Dion, mengantarkan dokumen yang tertinggal. Sikapnya tetap tenang, elegan, tidak mengusik siapapun. Ia melihat Rizka sekilas, sopan, netral. Tatapan itu tidak menghakimi, tapi juga tidak mengundang. Rizka merasa lega, dan anehnya, semakin sedih. Kehidupan orang lain berjalan utuh, rapi, sementara miliknya terasa seperti halaman yang disobek lalu dipaksa disatukan lagi. Sore menjelang, Arif tidak mengirim pesan. Pulang pun lebih lambat. Ketika akhirnya masuk rumah, ia langsung ke kamar mandi. Air mengalir lama. Rizka duduk di ruang tamu, menatap dinding. Kata, janji, berulang di kepalanya, seperti gema yang tidak mau padam. Malam itu, mereka tidur di ranjang yang sama dengan jarak yang baru. Arif memunggunginya. Rizka menatap langit-langit, menghitung napas. Ia tidak menangis. Air mata terasa seperti kemewahan yang belum bisa ia bayar. Di antara gelap dan terang lampu jalan yang menyelinap lewat celah gorden, Rizka memeluk keputusan yang belum bernama. Bukan rencana, bukan keberanian, hanya kesadaran kecil yang berisiko. Ia tidak bisa lagi mengorbankan dirinya demi menjaga perasaan yang tak mau dijaga balik. Dengan pikiran itu, ia akhirnya terlelap, membawa beban yang besok mungkin akan meminta wujud. Pagi datang dengan sisa keputusan yang belum bernama. Rizka bangun lebih dulu, merapikan ranjang tanpa membangunkan Arif. Jarak di antara mereka terasa nyata, bukan karena tubuh yang berjauhan, melainkan karena kata-kata yang tak pernah sampai. Ia menyeduh teh, menatap uapnya naik, lalu menghilang. Seperti dirinya belakangan ini, selalu muncul sebentar, lalu menguap demi ketenangan orang lain. Di sisi lain kota, Dion menutup pintu ruang kerja rumahnya dengan pelan. Sekar duduk di sofa, punggungnya tegak, tangan terlipat rapi. Tidak ada amarah di wajahnya, dan justru itu yang membuat Dion gugup. Ia sudah memikirkan berbagai kemungkinan sejak semalam. Menyiapkan penjelasan, pembelaan, bahkan permintaan maaf. Namun ketenangan Sekar meniadakan semua skrip. Aku perlu jujur. Dion membuka, memilih duduk berhadapan. Rizka itu, masa lalu yang belum selesai secara emosional. Sekar mengangguk kecil,
seolah menerima informasi yang ia tunggu. Belum selesai seperti apa? Bukan hubungan, Dion cepat menegaskan. Bukan sesuatu yang ingin kuhidupkan kembali. Tapi ada janji yang tidak pernah dibereskan dengan benar. Dan bertemu lagi, memunculkan sisa-sisa yang seharusnya sudah selesai. Sekar terdiam. Ia menatap Dion lama, lalu berdiri. Terima kasih sudah jujur, katanya tenang. Tidak ada tuduhan, tidak ada tangisan. Ia mengambil tasnya. Aku butuh ruang. Sekar. Dion bangkit. Refleks ingin menahan. Sekar menoleh. Aku tidak marah. Aku hanya tidak ingin menjadi orang yang paling mengerti, sementara aku yang paling sendiri. Pintu tertutup dengan bunyi pelan. Dion berdiri kaku. Untuk pertama kalinya sejak lama, ia merasa kehilangan kendali, bukan atas situasi, melainkan atas dirinya sendiri. Kejujuran yang ia kira akan menyelamatkan justru menggeser pijakan. Ia menyadari, jarak yang ditarik tanpa marah jauh lebih menakutkan daripada pertengkaran. Di kantor, Arif datang dengan bahu tegang. Rino menyapanya dengan candaan setengah hati, namun Arif tak menanggapi. Setiap instruksi Dion terasa seperti koreksi personal. Setiap rapat menjadi panggung di mana ia merasa diawasi. Saat Dion meminta revisi laporan, Arif menahan napas, lalu menutup laptopnya lebih keras dari perlu. Kenapa kamu jadi susah banget akhir-akhir ini? Gumam Arif, bukan ke Dion, melainkan ke harga dirinya yang terusik. Sore itu, Arif pulang lebih cepat dari biasanya. Rizka sedang di dapur, memotong sayur. Suara pintu membuatnya menoleh. Wajah Arif keras, lelah bercampur kesal. Semua ini gara-gara kamu, kata Arif tanpa pembuka. Pisau berhenti. Rizka meletakkannya perlahan. Apa maksudmu? Di kantor gue jadi bahan bisik. Bos gue, Arif menggantungkan kalimatnya, seolah nama itu sendiri menyakitkan. Sikapnya berubah. Dan semua karena cerita lama yang kamu simpan. Rizka menelan ludah. Aku tidak pernah minta itu terjadi. Tapi terjadi, Arif memotong. Kalau kamu dari awal jujur. Aku jujur sekarang, Rizka menyela. Suaranya bergetar namun tegas. Dan tetap saja aku disalahkan. Arif menghembuskan napas kasar. Gue nggak nyaman. Dan istri gue seharusnya bikin gue nyaman. Kalimat itu menancap. Rizka merasakan sesuatu bergeser, bukan marah, melainkan kejelasan yang dingin. Jadi tugasku selalu mengalah, tanyanya pelan. Menjaga kenyamananmu, meski aku terluka. Arif terdiam, lalu berpaling. Diamnya kali ini bukan ruang untuk berpikir, melainkan dinding. Malam menjelang. Rizka mengirim pesan pada Maya. Singkat. Aku capek diminta mengerti tanpa pernah dimengerti. Balasan Maya cepat datang. Kalau terus mengalah, kamu akan habis. Pilih dirimu sekali saja. Rizka duduk di tepi ranjang, memandang lemari. Di dalamnya ada pakaian yang ia pilih bersama Arif. Kehidupan yang ia rawat dengan hati-hati. Ia menyadari pola yang selama ini ia sebut kompromi. Selalu menahan, selalu merapikan luka sendiri. Selalu diminta dewasa agar yang lain bisa tetap nyaman. Di ruang lain kota, Dion duduk sendirian di mobil, menatap ponsel yang tak berdering. Ia baru paham bahwa kendali tidak selalu berarti kekuasaan. Kadang berarti keberanian untuk menerima kehilangan. Rizka mengambil ponselnya. Jarinya melayang di atas kontak Maya, lalu berhenti. Ia bukan hendak mengadu. Ia hanya butuh ruang bernapas. Dengan napas tertahan, ia membuka aplikasi kalender dan menandai satu hari akhir pekan. Pergi sendiri. Keputusan kecil. Berisiko. Tidak dramatis. Tapi untuk pertama kalinya, itu bukan untuk menyenangkan siapapun selain dirinya. Keputusan kecil itu masih hangat di kepala Rizka ketika pagi datang. Ia berangkat lebih awal, membawa tas yang terasa lebih berat dari isinya. Bukan karena benda-benda, melainkan karena keberanian yang belum pernah ia pakai sepenuhnya. Di angkutan,
Ia menatap pantulan wajahnya di kaca, tenang di luar, letih di dalam. Untuk pertama kalinya, ia tidak menegur kelelahan itu. Ia mengakuinya. Diam-diam. Telepon dari Bu Ranti masuk menjelang siang. Nama itu membuat dada Rizka mengeras. Ia menunda beberapa dering, lalu menjawab dengan suara yang ia rapikan. "Kamu di mana?" tanya Bu Ranti. Suaranya cemas tapi tegas, seperti biasa. "Di luar, Bu," jawab Rizka. "Ada urusan sebentar." "Pulang ke rumah ibu sore ini," kata Bu Ranti tanpa bertanya. "Kita perlu bicara." Rizka datang sore hari. Rumah itu menyambutnya dengan wangi yang familiar, pewangi lantai yang selalu sama, foto keluarga yang tersusun rapi di dinding. Bu Ranti duduk di ruang tamu, punggungnya tegak, tangan saling mengunci. Ia menatap Rizka dengan tatapan yang bukan ingin mendengar, melainkan ingin diyakinkan. "Kamu harus bertahan." Bu Ranti membuka tanpa basa-basi. "Orang-orang sudah mulai bicara. Citra keluarga kita itu penting." Rizka duduk perlahan. "Citra siapa, Bu?" "Jangan memelintir." Bu Ranti menahan napas. "Arif punya karir. Kamu istrinya. Sedikit masalah jangan dibesar-besarkan." "Sedikit." Rizka tersenyum tipis. Senyum yang tidak sampai ke mata. "Aku yang menjalani, Bu." Bu Ranti mendekat. Suaranya melembut. "Semua perempuan lelah. Rizka, tugas kita menahan. Kamu kuat. Dari dulu." Kalimat itu seperti pujian yang salah alamat. Rizka merasakan sesuatu runtuh di dalam. Bukan karena dihina, melainkan karena dipuji untuk hal yang menyakitinya. "Aku tidak ingin terus kuat kalau itu artinya aku harus menghilang," katanya pelan. Bu Ranti menghela napas. Wajahnya menegang. "Kamu pikir ibu dulu bahagia? Kita bertahan demi nama baik. Demi keluarga." Rizka berdiri. "Aku menghormati pilihan ibu. Tapi aku juga punya batas." Ia pamit sebelum pembicaraan berputar kembali. Di luar, udara sore terasa lebih ringan, meski langkahnya gemetar. Malamnya, Rizka bertemu Maya di sebuah kedai kecil. Maya menyambutnya dengan pelukan singkat, cukup lama untuk mengatakan, "Aku di sini," tanpa kata. Mereka duduk berhadapan. Maya menatap Rizka lama, lalu bertanya satu hal yang membuat meja di antara mereka terasa kosong. "Kamu bahagia?" Maya berhenti sejenak. "Atau hanya kuat?" Rizka membuka mulut, menutupnya lagi. Ia mencari kata yang aman, lalu sadar tidak ingin aman lagi. "Aku lelah," jawabnya jujur. "Aku bertahan karena semua orang bilang itu benar. Tapi aku tidak pernah ditanya apa aku masih hidup di dalamnya." Maya mengangguk. Matanya berkaca. Mengakui lelah itu bukan menyerah. Di kantor, Dion menyerahkan berkas ke asistennya dengan instruksi singkat. "Mulai minggu ini, saya tidak akan terlibat langsung dengan tim Arif. Alihkan koordinasi ke Pak Yuda." "Baik, Pak," jawab asistennya, mencatat. Keputusan itu tidak diumumkan, tidak dramatis. Dion memilih menjauh, bukan karena takut, melainkan karena menghormati pernikahan semua pihak. Ia menolak pertemuan yang tak perlu, menahan sapaan yang bisa disalahartikan. Setiap kali ia melihat Rizka dari kejauhan, ia menunduk, menjaga jarak yang sehat namun menyakitkan. Sekar belum kembali, dan Dion belajar menerima konsekuensi dari kejujuran yang terlambat. Di rumah, Arif pulang larut. Ia meletakkan kunci dengan bunyi keras, menunggu reaksi. Rizka tidak menyambut. Ia duduk di kamar, menulis daftar di buku kecil, hal-hal yang membuatnya bernapas, hal-hal yang mengurasnya. Daftar kedua lebih panjang. Arif membuka pintu. "Kamu kemana aja?" tanyanya. "Keluar," jawab Rizka singkat. "Kita perlu bicara." Arif mendesak. "Besok," kata Rizka. Suaranya tenang namun asing. Arif tertegun, bukan karena ditolak, melainkan karena ketenangan itu tidak memberi celah untuk mendominasi.
Malam merambat. Rizka berbaring, menatap langit-langit. Ia mengakui pada dirinya sendiri sesuatu yang selama ini ia sembunyikan dengan rapi. Ia lelah menjadi alasan, lelah menjadi penyangga, lelah disalahkan atas ketidaknyamanan orang lain. Pengakuan itu tidak menyelesaikan apapun, tetapi membuka pintu kecil di dalam dadanya. Ia mengambil ponsel, membuka catatan akhir pekan yang telah ia tandai. Jemarinya bergetar saat menambahkan satu baris. Pergi tanpa menjelaskan ke siapapun. Tekanan batin itu mengencang. Risiko semakin nyata. Namun di baliknya, ada ruang bernapas yang mulai terbentuk. Malam belum sepenuhnya turun ketika Arif pulang dengan langkah keras. Pintu tertutup lebih kencang dari biasanya, menyisakan gema yang bergetar di dinding. Rizka yang sedang melipat pakaian di kamar berhenti sejenak, menghirup napas, lalu melanjutkan. Ia sudah belajar membaca tanda, dan memilih tidak menghindar. Arif berdiri di ambang pintu. Wajahnya merah, rahangnya mengeras. Gue capek, katanya, bukan sebagai pengakuan, melainkan tuduhan. Di kantor gue diremehkan. Dan itu semua gara-gara lo. Rizka menoleh perlahan. Ada sesuatu yang berbeda di matanya. Bukan takut, bukan pasrah. Karena apa? Tanyanya. Karena bos gue. Arif mendengus. Karena masa lalu lo yang tiba-tiba muncul. Semua orang jadi mikir macem-macem. Harga diri gue diinjak. Rizka meletakkan baju terakhir. Merapikan tumpukan, lalu berdiri. Setiap gerakannya terukur. Seolah ia memberi waktu pada dirinya sendiri untuk tidak meledak. Harga diri kamu, katanya pelan, selalu lebih penting dari lukaku. Kalimat itu memantik. Arif melangkah maju. Luka apa? Lo yang bikin drama. Dari awal gue bilang, itu cuma hiburan kantor. Lo yang bawa perasaan. Rizka menutup mata sejenak. Ketika membukanya, suaranya tetap tenang, tapi kini ada tepi yang tajam. Aku menyimpan ini lama. Arif, katanya. Aku menelan candaanmu di depan orang, tatapan yang merendahkan, tuduhan yang kamu lempar tanpa mau mendengar. Aku menahan diri supaya kamu nyaman. Arif tertawa pendek, tanpa humor. Tuh kan, drama. Rizka melangkah mendekat. Jarak di antara mereka menyempit namun terasa tak terjembatani. Aku terluka saat kamu menertawakan aku di depan rekan kerjamu. Aku terluka saat perasaanku kamu sebut lebay. Aku terluka saat aku diminta maklum terus-menerus, sementara aku tidak pernah dimengerti. Arif menggeleng, menepis dengan tangan. Semua pasangan berantem. Jangan lebay. Lo aja yang sensitif. Kata itu jatuh seperti palu terakhir. Sensitif. Rizka merasakan dada mengeras, bukan oleh marah, melainkan oleh kepastian yang pahit. Kalau semua ini cuma drama, katanya, berarti perasaanku tidak pernah nyata buat kamu. Arif menarik napas, lalu memalingkan wajah. Gue gak mau tanggung jawab atas perasaan lo. Kalimat itu mengubah segalanya. Tidak ada teriakan setelahnya. Tidak ada bantahan. Rizka merasakan sesuatu runtuh dan terbentuk sekaligus. Jarak emosional yang selama ini ia rawat dengan kompromi kini terbuka menjadi jurang. Dalam, sunyi, tak bisa dilompati dengan kata-kata. Ia mengambil jaket dari kursi. Arif menoleh cepat. Mau kemana? Keluar, jawab Rizka singkat. Ini lari, Arif mengejek. Rizka berhenti di pintu, tidak menoleh. Ini bernapas. Di luar, malah menyambut dengan dingin yang jujur. Rizka berjalan tanpa tujuan jelas, hanya menjauh dari dinding yang menutup. Ia duduk di bangku taman kecil, menatap lampu jalan yang berkedip. Tangannya gemetar saat mengirim pesan pada Maya. Aku sudah bicara. Dia bilang ini drama. Balasan datang cepat. Kamu berani. Itu bukan drama. Di kantor, Dion menutup komputer lebih awal. Ia mendengar kabar tentang Arif, ketegangan, keluhan, kemarahan yang tidak produktif.
Dion memilih tetap pada jaraknya, meski hatinya resah. Ia tahu batas yang ia jaga kini penting, meski menyakitkan. Rizka kembali ke rumah larut. Arif sudah tidur di sofa, punggung menghadap. Ia masuk kamar, mengunci pintu, duduk di lantai. Untuk pertama kalinya, ia tidak menangis. Ia menulis di buku kecilnya satu kalimat yang terasa seperti pengakuan dan ancaman sekaligus. Aku tidak bisa kembali ke diam. Ia menatap koper kecil di sudut kamar, yang belum ia sentuh. Tekanan batin itu mengeras menjadi keputusan kecil berikutnya. Dengan tangan bergetar, Rizka membuka lemari dan mulai memilih pakaian. Tidak banyak, cukup untuk bernapas. Pagi datang tanpa basa-basi. Cahaya masuk lewat celah tirai, jatuh di koper kecil yang kini berdiri tegak di sudut kamar. Rizka menatapnya lama, seperti menatap keputusan yang akhirnya berani ia beri bentuk. Tubuhnya lelah, tetapi pikirannya jernih dengan cara yang menakutkan. Ia keluar kamar. Arif duduk di meja makan, menyesap kopi sambil menatap ponsel. Tidak ada sapa, tidak ada permintaan maaf. Keheningan itu bukan damai, melainkan penundaan. Aku mau bicara, kata Rizka. Suaranya tenang. Arif mendengus, tanpa menoleh. Gue dengar. Rizka berdiri di depannya, jarak cukup dekat untuk didengar, cukup jauh untuk tak disentuh. Aku ingin dihargai, katanya pelan namun tegas. Atau aku pergi. Arif akhirnya mengangkat kepala. Ia menatap Rizka, lalu tertawa pendek, tawa yang familiar, yang dulu selalu ia pakai untuk mengakhiri perdebatan. Ultimatum, katanya. Sejak kapan lo berani? Rizka merasakan jantungnya berdegup, tetapi kakinya tetap berpijak. Sejak aku sadar diamku tidak menyelamatkan apapun. Arif menyandarkan punggung, percaya diri yang rapuh dibungkus ego. Lo gak kemana-mana. Dari dulu juga begitu. Ribut, nangis, abis itu balik. Kata-kata itu menelanjangi sesuatu yang selama ini Rizka hindari, keyakinan Arif bahwa ia akan selalu tinggal. Bukan karena cinta, melainkan karena kebiasaan. Aku bukan ancaman kosong, kata Rizka. Aku minta satu hal yang sederhana. Arif mengibaskan tangan. Gue gak mau diatur. Hidup gue udah cukup ribet. Rizka mengangguk. Ada kesedihan, tapi tidak lagi memohon. Berarti kita selesai bicara. Ia berbalik. Di belakangnya, Arif kembali ke kopinya. Tawa kecilnya tertinggal di udara seperti debu. Keyakinan itu, bahwa Rizka tak berani pergi, menjadi pisau terakhir yang memantapkan langkahnya. Di tempat lain, Dion dan Sekar duduk berhadapan di ruang tamu yang rapi. Koper Sekar juga berdiri di sudut, cermin yang tak disengaja dari keputusan Rizka. Tidak ada pertengkaran. Kejujuran telah menguras mereka habis. Aku perlu jarak, kata Sekar, suaranya lembut namun pasti. Bukan untuk menghukum, untuk jujur pada diri sendiri. Dion mengangguk, menelan kehilangan yang datang pelan. Aku menghormatinya. Mereka sepakat berpisah sementara, waktu untuk menyusun ulang kepercayaan yang retak, bukan karena pengkhianatan, melainkan karena kebenaran yang datang terlambat. Saat pintu tertutup, Dion berdiri lama, menerima bahwa kendali bukan lagi miliknya. Rizka menghubungi Maya singkat. Aku pergi menenangkan diri. Balasan datang cepat. Aku ada. Pilih dirimu. Ia menuruni tangga rumah dengan koper kecil di tangan. Setiap anak tangga terasa seperti melepaskan satu lapis ketakutan. Di pintu, ia berhenti sejenak. Bukan untuk ragu, melainkan untuk mengingat bahwa ia pernah berusaha. Arif tidak keluar, tidak memanggil. Keyakinannya tetap utuh, dan justru itulah yang membuat langkah Rizka semakin mantap. Udara luar menyentuh wajahnya. Rizka melangkah pergi, bukan untuk menghilang, melainkan untuk bernapas. Tekanan batin itu belum reda, justru berubah bentuk menjadi keberanian yang rapuh namun nyata. Di baliknya, rumah itu berdiri diam,
menyimpan tawa yang salah alamat dan keheningan yang kini ia tinggalkan. Hari pertama Arif bangun tanpa Rizka terasa seperti libur yang aneh. Sunyi, tapi bukan damai. Ia duduk di tepi ranjang, menunggu suara langkah yang tak datang. Jam berlalu. Kopi dingin. Keyakinan kemarin, bahwa Rizka akan kembali, mulai retak oleh waktu yang berjalan terlalu jujur. Hari kedua, panik datang pelan. Arif memeriksa ponsel berkali-kali, membuka chat yang tak dibalas. Ia menelepon. Sekali, 2 kali. Nada sambung. Tak diangkat. Di kantor, Arif gelisah. Rino menyenggolnya dengan candaan setengah hati, namun Arif tak tertawa. Ia merasa kehilangan pijakan, bukan karena cinta yang hilang, melainkan karena kebiasaan yang runtuh. Malam itu, Arif mengetuk pintu apartemen Maya. Maya membuka, menatap Arif dengan wajah dingin. "Rizka di sini," katanya datar. "Tapi aku gak janji dia mau ketemu." Rizka keluar beberapa menit kemudian. Wajahnya tenang, lebih segar dari yang Arif ingat. Itu mengejutkan Arif. Ketenangan yang dulu ia kira mustahil tanpa dirinya. "Gue minta maaf." Arif memulai cepat, seperti takut kehabisan waktu. "Gue keterlaluan." Rizka mengangguk, memberi ruang. Arif melanjutkan, kata-katanya tersusun rapi tapi berat. "Kita bisa perbaiki ini. Asal lo juga berhenti bikin gue kelihatan buruk di kantor." "Dan soal Dion." Rizka mengangkat tangan pelan. "Berhenti." Arif terdiam. "Kamu minta maaf," Rizka berkata. Suaranya lembut namun tegas. "Tapi masih dengan syarat. Masih dengan pembenaran." Arif mengerutkan dahi. "Gue cuma realistis." "Tidak." Rizka menggeleng. "Kamu takut kehilangan. Bukan menyesal karena melukaiku." Kata-kata itu menampar dengan sunyi. Arif membuka mulut, menutupnya lagi. "Gue berubah," katanya akhirnya. "Kasih gue waktu." Rizka menatapnya lama. Ia melihat ketakutan yang tulus, tapi juga melihat pola lama yang belum runtuh. "Aku sudah memberi waktu," katanya. "Aku memberinya bertahun-tahun." Arif melangkah maju setengah langkah. Maya berdiri di ambang, hadir tanpa ikut campur, penyangga yang diam. "Gue butuh lo," kata Arif. Suaranya melemah. Rizka menghela napas. Di dadanya, ada kesedihan yang tidak lagi meminta apapun. "Aku juga butuh diriku," jawabnya. Ia memilih tidak kembali. Bukan sebagai hukuman, melainkan sebagai perlindungan. Arif berdiri kaku, menyadari bahwa paniknya tidak cukup untuk menjembatani jurang yang ia gali sendiri. Di hari-hari berikutnya, Arif mengirim pesan. Panjang, pendek, berulang. Rizka membaca, tidak membalas. Setiap pesan menguatkan keputusannya. Penyesalan itu datang dari takut kehilangan, bukan dari kesadaran akan luka. Rizka menata napasnya di ruang kecil yang aman. Maya tidak menggurui, hanya hadir. Di kejauhan, Dion menjaga jarak, menghormati batas yang kini jelas. Malam terakhir episode ini, Rizka berdiri di balkon, memandang lampu kota. Tekanan batin belum reda. Ia tahu konsekuensi akan datang. Namun keputusan kecil berikutnya menguat di benaknya. Ia akan menetapkan batas yang tak bisa ditawar. Bukan untuk pergi selamanya, tapi untuk berhenti kembali ke tempat yang menghabiskannya. Pagi itu tidak membawa euforia, hanya ketenangan yang jujur. Rizka bangun di ruang kecil yang kini ia sebut rumah sementara. Cahaya matahari jatuh lembut di lantai. Tanaman kecil di sudut jendela tampak hidup. Ia menyeduh kopi, mendengarkan air mendidih tanpa tergesa. Tidak ada pesan yang menuntut. Tidak ada langkah yang harus disesuaikan demi kenyamanan orang lain. Yang ada hanya napasnya sendiri, utuh. Maya duduk di meja, menata agenda hari itu. "Batasnya sudah kamu tulis?" tanyanya sambil tersenyum tipis. Rizka mengangguk. Di buku kecilnya, ia menulis bukan daftar keinginan, melainkan batas. Apa yang ia izinkan,
apa yang tidak. Ia menandai jam kerja yang wajar, percakapan yang jujur, dan satu kalimat yang ia ulangi setiap pagi. Aku tidak perlu menghilang untuk dicintai. Hari-hari berikutnya berjalan sederhana. Rizka kembali bekerja dengan ritme yang ia pilih. Ia belajar mengatakan tidak tanpa penjelasan panjang. Ia memutuskan urusan rumah tangga secara dewasa, mengurus pemisahan praktis dengan Arif melalui jalur yang tenang, tanpa drama. Setiap langkah kecil mengubah sesuatu di dalam dirinya, dari bertahan menjadi memilih. Sore itu, Rizka bertemu Dion di sebuah kafe yang tidak menyimpan kenangan. Mereka duduk berhadapan, jarak cukup aman. Dion terlihat lebih ringan, meski ada lelah yang jujur di matanya. Aku tidak datang untuk membuka apapun, kata Rizka lebih dulu. Hanya menutup. Dion mengangguk. Aku juga. Mereka berbicara singkat, tanpa nostalgia yang memelintir. Dion meminta maaf, bukan untuk masa lalu yang tak terwujud, melainkan untuk kebingungan yang pernah muncul. Rizka menerima, tanpa janji baru, tanpa kemungkinan yang disimpan diam-diam. Kita sudah memilih hidup masing-masing, katanya. Dan itu cukup. Saat mereka berpisah, tidak ada kesedihan yang tertinggal. Yang ada hanya rasa selesai, penutup yang rapi pada bab yang pernah menggantung. Di tempat lain, Arif menghadapi konsekuensi yang tak bisa ia tawar. Di kantor, ia dipindahkan dari proyek utama. Bukan karena dendam, melainkan karena performa yang merosot oleh kemarahan yang tak ia kelola. Di rumah yang kini terlalu besar, ia merapikan barang-barang Rizka yang tersisa, menyadari betapa banyak ruang yang dulu ia isi dengan tawa yang ia remehkan. Ia menulis pesan terakhir, lebih jujur dari sebelumnya, tanpa syarat. Tidak untuk meminta kembali, hanya mengakui. Rizka membacanya, menghela napas, lalu menyimpannya. Pengakuan itu datang terlambat, dan untuk pertama kalinya, ia tidak merasa bersalah karena tidak kembali. Malam menutup kota dengan lembut. Rizka berdiri di balkon. Maya di sisinya. Kamu kelihatan berbeda, kata Maya. Bukan lebih kuat, jawab Rizka pelan. Lebih jujur. Ia melangkah ke depan, bukan karena cinta lama, bukan karena janji masa kecil, melainkan karena harga dirinya kembali utuh. Hidup barunya tidak sempurna, tapi ia miliknya. Dan untuk pertama kalinya, itu cukup. Jika kisah ini menyentuh atau pernah terasa dekat dengan hidupmu, klik tombol like sebagai dukungan agar lebih banyak cerita bermakna bisa terus lahir.